Jangan ngutang kalau nggak punya duit. Ya, jangan minta ngambil barang. Saya setuju, Pak. Jangan ngutang kalau nggak punya duit. Kalau ngutang harus dibayar, gitu Pak. Saya setuju Pak. Jangan ngambil barang sok-sokan nggak punya duit. Nah, lu nggak usah ngomongin gue ngutang warung, nggak ada gue ngutang warung. Itu isu semua. Isu. Kalau Bang Hotman bisa nunjukin orangnya, bawa ke kantor gue bayar. Isu semua itu, nggak ada. Gue dikasih sumbangan aja gue najis, nggak pernah mau. Lo boleh tanya sama orang-orang, ada nggak orang tuh ngasih sumbangan ke gue? Selama gue jadi ketua umum komunitas pengawas korupsi, ada nggak satu proyek pun gue kerjain, padahal gue ditawarin kerjaan, gitu loh. Ada nggak? Selama gue jadi ketua umum lembaga komunitas pengawas korupsi, selama gue jadi dan Satgas Anti Narkoba Nasional yang bekerja sama dengan BNN, ada nggak satu rupiah gue terima proyek dari pemerintah? Nggak ada. Gue orangnya lebih baik gue miskin daripada gue kaya tapi hasil ngerampok, gitu loh. Buat apa gue kaya? Jadi pengacara, tukang sogok, tukang suap. Lebih baik gue kayak begini, gitu. Lebih baik gue hidup sederhana daripada gue kayak maksain. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar 500.000 rupiah. Sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Yang kedua, peringatan kepada para pemilik akun YouTube, TikTok, IG, juga infotainment dan juga media manapun, jangan undang sebagai narasumber orang yang sudah tidak tahu malu, diketawain semua orang, karena sama saja kamu merusak citra media kamu, merusak citra produk kamu, ya. Bahkan nanti yang dituduh ada gangguan jiwa malah kamu sebagai pemilik media, ya. Jadi kalau kamu mengundang orang tukang bohong, berani bohong di publik, maka pemilik akun, produser infotainment, pemilik TikTok, dan pemilik IG yang mengundang tukang bohong tersebut, nanti malah kamu yang dituduh sebagai ODGJ atau produk kamu bohongan. Jadi jangan rusak reputasi kamu, oke? Jangan rusak reputasi kamu, ya. Salam Hotman Paris. Sudah. Bang Firdaus, panggilannya Firdaus Owi Wobo, mundur sebagai pengacara Rasman. Kemarin ya, apa hari ini? Hari ini dia menyatakan mundur dari kuasa hukum. Udah benar, karena dia tahu bahwasanya karena dia punya berita acara sumpah dibukukan, dia pasti nggak mungkin lagi jadi kuasa hukum kan. Jadi dia mengundurkan diri kan, mengundurkan diri menjadi kuasa hukum. Kenapa? Karena dia ngerti undang-undang, dia ngerti aturan, ngerti putusan bahwasanya dia berita acara sumpahnya dibukukan, makanya dia mundur. Kalau dia nggak mundur, dia tetap jadi pun nggak bisa juga, makanya mundur lebih baik. Artinya dia menyadari bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan terdahulu dalam tindakan dia terdahulu. Tapi dia lebih lebih menyadari lah. Dia sudah introspeksi kan, dia mengintrospeksi dirinya bahwasanya ya gue udah salah, dia minta maaf sama Mahkamah Agung, minta maaf sama Kepolisian, udah benar deh. Tinggal kan sekarang kan dia posisinya sekarang tidak lagi sebagai pengacara karena berita acara sumpah dibukukan. Mau jadi apa deh ini? Tapi seorang Firdaus itu di dunia entertain bagus sebenarnya dia, karena dia pandai menghibur. Jadi kalau dia pun jadi pengacara benar, dia adalah pengacara yang menghibur. Sayangnya dia salah jalan, jadi ke bawah, akhirnya dia berhenti. Tapi dia masih bagus sebagai individu yang menghibur masyarakat. Walaupun kadang-kadang ada cibiran, tapi ya itulah hiburan ya. Dan masyarakat butuh hiburan juga. Bang, apakah juga dari sindiran Hotman juga yang membuat dia, kan Hotman terlalu kencang juga bang, menyindir-nyindir dia gitu?
Ya, ada korelasinya lah ya, paling kecil ya, persentase sindiran Hotman mungkin 20%, tapi kelihatannya lebih banyak dari kesadarannya si Firdaus sendiri. Dia sadar bahwasanya dia sudah salah dalam berjalan. Itu kesadaran ya, introspeksi ya. Jadi 70-80% dia sadar bahwasanya dia melakukan kesalahan dan dia sudah minta maaf kan. Kalau saya dengar si Firdaus Wibowo minta maaf, saya maafin. Karena memang begitulah sebenarnya, ketika dia tulus ya kita maafin. Walaupun dia suka bicara-bicara yang kemudian dianggap tidak masuk akal, tapi bagi saya juga itu adalah salah satu bentuk hiburan di masyarakat kita yang sudah kena imbas pertamax pertalite tadi ya gitu. Nah, setelah dia mengundurkan ini, apakah masih bisa Bang bahas apa sih dia sebagai pengajuan gitu, pengacaranya dipulihkan atau seperti apa gitu? Nah, ini kan dia dikukuhkan. Sebenarnya ada satu titik jalan di mana bisa terjadi ketika ada pembekuan, ada juga pencairan. Harapannya itu kan. Jadi memang berita acara sumpah dibukukan. Apakah itu berlangsung seterusnya? Itu bisa terjadi. Tapi bisa juga ketika sudah dibekukan bisa juga dicairkan. Harapannya juga ada gitu. Tergantung Firdaus sendiri. Kalau dia punya pengetahuan tentang itu dan bisa kemudian dia bisa meminta Mahkamah Agung atau memohon supaya yang dibekukan tadi dicairkan ya bisa juga. Tapi kita nggak tahu seberapa jauh kemampuan seorang Firdaus atau lembaganya, organisasi menolong dia untuk bisa memperjuangkan itu. Nah, ketidakhadiran Firdaus Wibowo ini di sidang Rasman Arief Nasution, saya rasa bentuk kepanikan dia, bentuk ketakutan dia. Dia takut untuk dampingi Rasman di persidangan. Karena dia tahu konsekuensinya. Dia bakal dikeluarkan oleh hakim. Dia tidak akan diterima oleh majelis hakim di persidangan Rasman itu. Karena apa? Karena sumpah advokatnya sudah dibekukan. Dan sejak sumpah advokatnya Firdaus ini dibekukan, maka Firdaus tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Apalagi Firdaus ini menjalankan profesi advokat, meminta atau mengambil uang atau fee dari klien atau orang lain, ini bisa jadi akan berakibat hukum. Bahkan bisa dipidana. Hutang di warung 500.000. Gue mana ada utang 500.000, gila kali lu. Ini yang bikin kita itu bingung ini, netizen Indonesia bingung nih. Bang Hotman bilang utang kau 500.000. Nah sekarang kau ngelak nggak punya utang 500.000, 3 juta, 5 juta, masa gue ngutang 500.000 gimana? Nggak tahu lah. Kalau memang benar suruh bawa kemari deh. Gue bayar 5 kali lipat. Ya kalau memang gue ada utang ya bawa kemari. Gue bayar 5 kali lipat tuh warung. Gimana kalau sweet aja antara Bang Hotman sama Bang Firdaus nih? Sweet nanti yang menang siapa gitu Bang? Demi Allah demi Rasul nggak pernah. Gue nggak pernah, kalau bilang nggak pernah. Oke, semangat abangku. Kan tahu kantor gua. Selesaikan utangmu 500.000. Mantap. Ya, biar tidak dicelat terus. Gue nggak pernah makan di warung yang ini. Gue kok makan cash terus. Iya. Tapi takutnya bisa jadi juga itu takutnya ya. Kadang-kadang tuh orang datang bertamu ke mana gitu kan, ke kantor gue atau kemana, dia ngutang ke warung. Bisa jadi itu, bisa. Pakai nama gue bisa. Bisa itu. Tapi kalau gue langsung, gue nggak ngerti deh. Gue nggak pernah. Sweet aja Bang, nanti kalau udah selesai Bang. Apalagi siapa yang menang itu? Bang Hotman apa Bang Firdaus ya? Sweet. Sweet nanti. Bang Hotman ini ada daerahnya, nyari gara-garanya. Kalau gue nggak mau bahas dia, masih aja bahasin gue. Hah? Ya elah, udah bisa aja buat lu semua dah. Waktu itu saya bareng dengan Mbak Ayu Asari dengan Bunda Alisa Johar. Boleh dicatat di parti. Siapa calon ketua umum lagi tuh? Saya calon ketua umum salah satunya. Yang menjadi ketua umum parti harus orang-orang yang benar-benar orang film. Ya, gitu. Jadi kalau bukan orang film, bukan artis, nggak boleh jadi wakil ketua umum atau ketua umum parti. Sorry, bursa calon ketua umum parti nggak boleh nggak dari kalangan film. Dan saya sekarang ini menjabat sebagai presiden artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Kemenkumham. Ya, boleh dicatat di Kemenkumham. Ferrari, saya presidennya. Dan saya juga Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional SANS di bawah naungan Yayasan Mutiara Firdaus. Silakan tanya ke Mensos, silakan tanya juga BNN.
Dari dulu saya anti narkoba. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, ya, waktu SMP saya pernah. Mas, woi, lagi wawancara. Ya, awas nih, tangkap lu, baru. Ya. Jadi gitu, ya. Jadi isu-isu yang berkembang akan saya jawab semua. Isu yang berkembang tentang apa akan saya jawab. Dan semuanya itu fakta. Saya bukan orang bodoh, ya. Berbicara statement tidak ada landasan hukumnya, legal standing yang nggak ada. Saya bukan orang bodoh. Semua statement yang saya keluarkan bisa saya pertanggungjawabkan. Gitu. Makanya memang saya vokal kalau berbicara, karena saya nggak suka abu-abu, nggak suka saya. Kalau hitam-hitam, putih-putih kalau dengan saya. Makanya saya bilang tadi sini, dibilang saya cari panggung, mohon maaf, Gus Miftah itu sebelum jadi orang sekarang, saya sudah jadi artis. Catat ya, artis. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya salah satu ketua umum Parvi